Salam Eko Teknopark. Di sini kita sedang berada di Posyantek MSA Tanah Sareal Kota Bogor. Ini ada Pak Ujang, pahlawan kita. Sedang apa Pak Ujang? Sedang melaksanakan uji coba Taruma Agni yang ke-17. Wah, sudah 17 kali Pak Ujang. Alhamdulillah, Taruma Agni semakin di sini semakin terbuka untuk siapapun. Ya, Bahkan poin-poin yang dihasilkan oleh Taruma Agni ini sampai dibidik oleh 2 perguruan tinggi. wow, sebuah Baik progres. perguruan tinggi yang nasional maupun yang ada di wilayah Kota Bogor. Wow, Contoh seperti adanya BINUS yang ya, mensupport, yang langsung melakukan riset tentang apa yang dihasilkan oleh Taruma Agni. Dan wah, juga UIK, Universitas Ibnu Khaldun juga sama, sampai tadi datang ke sini. Oh, hari Dan ini kita tadi. juga difasilitasi tempat untuk kantor dan sarana pelatihan supaya Taruma Agni ini menjadi solusi untuk permasalahan yang selama ini menjadikan kendala dan belum terurai. Nah, dengan hadirnya Taruma Agni tidak ada masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Wow, hebat Salam sekali. Taruma Agni. Ini kita sedang operasi ya Pak ya? Nah, ini kita sedang melakukan pemusnahan skala Pemusnahan kecil. sampah skala kecil. Sampah apa Pak yang di Sampah dalam? ini yang kita bidik adalah residu. Sampah residu ya Pak ya? Yang artinya yang sudah tidak punya nilai ekonomi. Tidak punya nilai ekonomi, Ya, nggak bisa nggak laku dijual. dijual. Contohnya seperti apa Pak? Nah, contoh seperti kemasan atau Styrofoam. Nah, plastik-plastik yang seperti handicraft atau plastik yang nikah, yang pokoknya yang sudah tidak punya nilai Jual. jual. Mhm. Nah, dengan adanya Taruma Agni ini jadi tuntas. Kita musnahkan di Kita sini. musnahkan di sini. Jadi tidak ditimbun lagi, tidak dibawa lagi ke TPA ya Pak ya? Nah, jadi dengan adanya Taruma Agni ini tidak ada pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir. Oh. Jadi diolah dan diselesaikan di tempat. Berarti tuntas di sumber sampah, sehingga ini cocok sekali dengan kebijakan pemerintah terbaru Pak. Nah, betul. Jadi ini dayung bersambut antara keputusan Menteri Lingkungan Hidup dengan adanya bagaimana caranya supaya dalam proses pemusnahan sampah ini dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan. Contoh betul. seperti Betul. asap yang keluar dari proses Pemusnahan. organisasi. Ya. Nah, ini partikulannya langsung ditangkap dan dicuci. Oh iya, pantesan nih saya tidak melihat ada asap sedikit pun. Padahal ini malam Pak ya. Kalau ada asap kan kelihatan sekali ya. Ya, dan ini kita sudah 1 jam nih. 1 jam. 1 jam dan kita membutuhkan waktu 4 jam. Oh iya. Patokan itu tergantung dari si melon ini. Tergantung si melon. Oh, kita pakai gas Pak. Nah, si melon ini biasa kalau normal itu habis 4 jam. Ya. Tetapi yang ini kita coba yang sisa ya. Oh iya. Kayak kemarin. Barangkali itu. Nah, di sini juga nih nggak ada kelihatan ada asap, ada apa gitu. Jadi ini betul-betul ramah lingkungan. Betul, saya tidak melihat asap di sini Pak. Ini kamera pun tidak tertangkap adanya asap sedikit pun. Kalau ada kan kelihatan ya, ada background lampu itu. Nah, ini yang disebut dengan ditangkapnya partikulat itu melalui sini nih. Oh iya, ini instalasi penangkap partikulat. Sehingga tidak menjadi polusi udara. Ya, saya lihat juga di sini kan daerah yang padat penduduk ya. Nah, ini ya sama sekali nggak ada asap ya, jadi tempat belajar juga. Jadi tidak mengganggu. Iya, tidak mengganggu masyarakat di sini. Oh, ini saya lihat ada tempelan UIK nih Pak. Nah, itu UIK. Jadi UIK Kerjasama dengan Posyantek MSAT ya. Wow. Sehingga ini
peluang Mm-mm. dan kesempatan bagi masyarakat nanti bisa mengikuti pelatihan dan pendampingan melalui Skema kerjasama ini ya. yang disebut dengan perguruan tinggi. Oh, Karena baik memang, sekali. perguruan tinggi itu kan tidak asal-asalan. Betul, betul, Melaksanakan betul. suatu kegiatan, pelatihan, atau pendampingan, yaitu sudah terukur dan teruji. Teruji, betul, 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 Ini betul. hadir ke rumah ini Sebagai, dan ini kita sosialisasikan di lokasi di kampus. Ya. Dan, ini menjadikan salah satu unggulan. Ya, ya. Kemudian ini Pak, siapa aja kira atau tempat apa aja Pak yang kayaknya perlu gitu Pak, Taruma Agni ini Pak? Taruma Agni ini memang kita bidik supaya adanya di bank sampah. Bank sampah. Kenapa di Ya, bank ya. sampah? Karena memang di bank sampah itu mayoritas itu hanya, kalau sampah itu terbagi dua. Ya. Sampah yang punya nilai ekonomi dan sampah yang sudah tidak punya nilai ekonomi seperti label. Betul, betul. Gitu kan. Nah, yang itu kan udah nggak ada Nilai ekonominya. nilai jualnya. Ya. Nah, sementara di sampah yang ada di bank sampah ini tetap menjadikan kalau lama kelamaan jadi tumpukan. Oh, betul, betul, betul Nah, Pak. apalagi plastik ya. Plastik itu kan tidak musnah dalam 10 tahun, 20 tahun, bahkan Awet ya, Pak. tahun. Ya, Nah, ya, dengan ya. adanya Taruma Agni itu yang waktu 4 jam tuntas. Bank sampah ya Pak yang pertama. Ya. Lalu apakah kantor atau sekolah perlu Pak? Mungkin Nah, Pak. kantor sekolah pun itu menjadikan suatu kita referensikan. Kenapa? Karena di dalam suatu instansi itu ada dua jenis, ada sampah organik dan sampah anorganik. Betul. Nah, untuk yang sampah organik kita juga menggunakan pelatihan dengan membuat pupuk organik melalui komposter. Komposter. Nah, yang ini nih yang dulu ini kan itu. Oh, itu ya. Kan? Model Nah, model. yang ya. anorganik ini ya kita pilah menjadi yang bisa dijual lagi Ya, dan yang tidak bisa dijual masuk ke sini masuk ke Taruma Agni dimusnahkan. sehingga lingkungan tetap bersih. Oke, baik sekali Pak Ujang. Terima kasih banyak Pak Ujang atas informasinya mengenai Taruma Agni, inovasi pemusnahan sampah skala kecil yang dikembangkan oleh Posyantek M1 Tanah Sareal Kota Bogor. Nanti kita sambung lagi ya Pak ya. Ya, siap. Ini Pak Ujang, Ketua Posyantek M1 Kota Bogor untuk tahun 2025 sampai 2026. Salam Go Green.